ataupun ayat-ayatnya PJK ataupun PJK. Ini PNA Peraturan Menteri Agama nomor 44 tahun 2016. Nah, inilah objek yang harus ditasih ini. Jadi mushaf Al-Quran itu lembaran media yang berisi ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz dan atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya baik cetak ataupun digital. Karena itu ini yang belum ini mungkin saya kira termasuk di Surabaya ya, di Indonesia masih belum. Kami ingin menggalakkan, ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya. Mungkin nanti ya Pak Widodo, Pak ini juga Pak Usman dan juga Pak Dedi, mohon dirangkul teman-teman penerbit surah Yasin. Ya, penerbit surah Yasin, karena ini jauh lebih banyak penerbit surah Yasin, karena penting. Kenapa? Karena ya surat Yasin itu juga harus dikasih ya. Dan ini belum sebagian besar belum. Karena itu karena mau mengacu kepada PNA 44/2016 ini menjadi penting, karena saya lihat Yasin, mohon maaf ya, ini banyak. Kalau di Jakarta kita juga sudah mulai ya, di Jakarta itu banyak yang mohon maaf penerbit yang di jalan-jalan itu ya, penerbit surat Yasin. Dan saya pernah berkunjung ke salah satu percetakan Al-Quran, percetakan besar di Jawa Tengah. Itu jutaan Pak, jutaan eksemplar mencetak surat Yasin, dan itu tanpa ada tanda tasih. Saya tidak tahu, ini kalau bermasalah itu pasti larinya nanti ke kami, karena di situ nggak ada tanda tasih. Nah, karena itu kami juga mengimbau ini. Jadi tasih itu, kewajiban mentasih Al-Quran itu tidak hanya kepada Al-Quran yang 30 juz saja. Quran termasuk juga kaligrafi yang ada di yang mau dijual ya, di kalender, kemudian apalagi. Nah, termasuk juga tidak hanya cetak, tapi juga digital. Saya tidak tahu di Surabaya ada nggak ya yang sudah punya Quran digital penerbitnya. Kalau di Bandung sudah banyak penerbit digital. Belum ya, Pak Dedi ya? Belum. Nah, ini termasuk digital juga begitu. Karena digital ini kami punya data di Indonesia ini itu ratusan Pak aplikasi Quran. Nah, tapi problemnya adalah khusus yang di Indonesia, khusus yang diupload di Indonesia itu tidak banyak, paling jumlahnya puluhan. Tapi yang dari luar negeri ini yang sampai ratusan itu. Bapak punya HP Android atau iOS, iPhone, itu ratusan Pak di situ aplikasi Al-Quran Pak. Dan itu rata-rata penguploadnya, perusahaannya yang mengupload itu adalah di luar Indonesia. Kita punya juga, kita di Indonesia banyak juga, termasuk kita Kementerian Agama juga punya Quran Kemenang. Nah, jadi kita kembali ke ini, kami ingin menyampaikan bahwa pentasan yang kami lakukan itu adalah tidak hanya mushaf 30 juz saja, tapi juga termasuk Yasin, kemudian Majmu' Syarif. Majmu' Syarif itu banyak beredar di Indonesia. Nah, kami juga tidak hanya menyampaikan ini ya, kami juga menyiapkan maskernya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu terutama Yasin ya, kami menyiapkan tidak hanya surat Yasin saja, tapi juga termasuk tahlilnya dan sebagainya. Nah, ini kami siapkan masker. Silakan Bapak Ibu kalau ingin tadi ada beberapa penerbit buku yang ingin menerbitkan Al-Quran, termasuk itu maskernya kami sudah siapkan semuanya. Masker Al-Quran 30 juz, kemudian termasuk terjemahannya, itu kami sudah siapkan, termasuk Yasin dan terjemahannya, termasuk dengan transliterasi yang mengacu kepada SKP 2 Menteri itu.
Jadi kami sudah siapkan. Cuma memang kadang-kadang master-master yang kami punya itu tidak diminati oleh para penerbit dan tidak tidak katanya ini nggak, kalau bahasanya Pak Dedi atau bahasanya Pak Widodo, Pak Usman itu tidak marketable, tidak laku di pasaran. Jadi master-master kami itu tidak, padahal kami sudah menyiapkan itu ya. Ini semuanya kalau menggunakan master kami, insya Allah akan lebih cepat lagi proses pentasian. Gampang tinggal mengajukan surat permohonan kepada kami, terus kami nanti akan segera lanjuti. Dan Bapak Ibu sekalian, langsung saya ke halaman 36 ya, 36 pasal 16 terkait dengan pentasian. Ini saya kira penting, saya tidak sampaikan semuanya. 36 Mas ya, 36 saya kira konotasi saya tidak perlu jelaskan lagi. Intinya adalah surat konotasi yang poin ketiga ya. Ini yang 4 langsungnya. Surat konotasi sebagaimana maksud pada ayat 3 berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Ini yang menjadi concern kami Bapak Ibu sekalian. Jadi pentasian yang di kami itu sekarang itu alhamdulillah sangat mudah. Bapak Ibu kalau dulu sebelum ya era sekarang ini, kalau ingin mentasi harus datang dulu ke Jakarta. Saya ingat dulu bapaknya Pak Dedi ini ya, dulu Pak almarhum Pak Joko itu datang ke kami ke Jakarta. Sekarang nggak perlu hadir Pak, cukup buka aplikasi tasih.kemenak.go.id, Bapak Ibu sudah bisa mengupload, bisa mendaftar ya, kemudian nanti semua proses diikuti aja di situ. Naskah tinggal dikirim ya, nanti juga perbaikan dikirim melalui aplikasi itu juga. Jadi sudah sangat mudah sekali, Bapak Ibu tidak harus hadir langsung ke kantor kami di Jakarta, cukup dengan aplikasi itu. Dan tidak perlu lagi Bapak Ibu menggunakan jasa orang-orang atau jasa pihak ketiga. Bapak Ibu cukup langsung mendaftar di aplikasi itu, tasih.kemenak.go.id. Semua sudah, sekarang layanan kita itu semuanya sudah digital semua. Jadi sudah sangat mudah sekali ya. Nah, memang ketentuannya di dalam PMA 44 2016 ini, Bapak Ibu itu harus punya tim layout dan juga tim tasih internal. Jadi kami ini bukan lembaga korektor ya, yang harus kami ini mentasi. Jadi tidak, kalau kami ada kesepakatan di kami, kalau ada kesalahan lebih dari 3 satu halaman itu pasti kami akan kembalikan. Jadi di internal penerbit itu juga harus punya tim pentasih internal supaya cepat gitu ya. Dan usia tanda tasih ini 2 tahun, umur usia ini tanda tasih itu 2 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, ini yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Saat ini kami sudah melakukan, insya Allah alhamdulillah di kami ini dulu tim kami itu hanya sekitar 15 sampai 20 orang. Sekarang sudah 90 alhamdulillah. 90 orang tim pentasih. Nah, sehingga kalau dulu mungkin langsung di SOP waktu ya. Waktu SOP biar gampang. Di halaman berapa sih? Halaman 43. Itu SOP kami waktu pengajuan ya, khusus untuk Al-Quran ini kami sudah berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya tasih ulang jadi memperpanjang tanda tasih ya, dengan catatan tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Itu sekarang waktunya hanya 3 hari Pak, insya Allah 3 hari, itu jelas waktunya 3 hari untuk mushaf Al-Quran 30 juz ya. Kalau ada terjemahnya menjadi
7 hari karena kita harus membaca terjemahan ya. Kemudian ada tajwid warna kode menjadi 7 hari. Sebelumnya kalau yang 30 juz ya itu bisa sebulan ya. Tapi sekarang ini sudah kita pangkas menjadi 3 hari. Ini yang perpanjangan ya, yang perpanjangan. Dan ini insya Allah kita komitmen Bapak Ibu sekalian untuk melayani Bapak Ibu sebaik-baik. Karena kami memang punya diminta ya, memang diminta ataupun tidak diminta, kami melayani Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya kira jauh dari sebelumnya bisa sampai berbulan-bulan, tapi sekali lagi ini waktu di kami ya Bapak Ibu sekalian ya, waktu di kami ya, naskah di kami. Ketika naskah kemudian umpamanya ada koreksian dikembalikan, itu di luar waktu itu. Nah ketika kembalian kemudian koreksinya banyak ya, Bapak Ibu harus cepat mengembalikan lagi ke kami. Gitu. Jadi itu yang kami sampai prosesnya adalah sampai selesai, sampai keluar tanda tasih. Keluar tanda tasih pun Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu tidak perlu harus ngambil langsung ke sana. Bapak Ibu kalau sudah punya akun di aplikasi tasih.kemenlu.id itu, Bapak Ibu sudah bisa mendownload dari akun Bapak Ibu sekalian. Jadi praktis Bapak Ibu tidak harus hadir datang langsung ke Jakarta. Nah ini saya kira kemudahan-kemudahan ini mohon maaf mungkin bisa dimanfaatkan ya oleh Bapak Ibu yang jauh di Surabaya ini. Jadi tidak harus capek-capek hadir ke Jakarta, tapi Bapak Ibu cukup dari sini membuka aplikasi, mengisi aplikasi dan sampai selesai. Jadi sangat mudah sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya kira yang penting. Dan Surabaya ini kami lihat di data kemarin tadi saya juga tanya kepada PPNK, kurang lebihnya ada sekitar 30-an penerbit, termasuk saya kira penerbit lama ya, dari tahun 60-an ya, bahkan dari ada penerbit yang lama itu bin Nafhan ada hadir bin Nafhan ada. Oh ibu ya, ibu bin Nafhan ini kan lama banget tadi. Saya belum lahir aja bin Nafhan sudah eksis tahun 60 atau 50 bu ya, 50-an bu ya. Oh kakek berarti tahun 50-an bu ya, 50 sampai 60 itu beliau sudah hadir. Dan tidak hanya Al-Quran tapi juga buku-buku atau kitab-kitab itu kan bin Nafhan itu sangat terkenal sekali. Kalau di Jawa Barat itu ada Cirebon itu bin Afif Cirebon itu yang pertama. Kemudian di Bandung itu ada Pak Wisman yang lama itu. Diponegoro sebelum Diponegoro Ma'arif di Jakarta juga banyak. Di Jawa Tengah Pak Putra, ada Asyifa ya, banyak sekali. Nah saya lihat masing-masing karakter beda-beda ya. Jakarta, dan Bandung ini memang Qurannya Quran cetakan-cetakan yang agak leks ya, dan isinya juga banyak karena ini teman-temannya Pak Usman di Bandung ini sangat inovatif ya, sehingga ya mudah-mudahan dengan sinergi ini ya nanti BPMG ini bisa menjadi saluran untuk komunikasi ya, sehingga apapun itu mohon mungkin ya kalau terkait dengan Al-Quran saya bisa sampaikan, mohon bisa kalau ada masalah mau didiskusikan, bisa dimusyawarahkan. Itu yang saya kira ya, karena ini Al-Quran masa sampai ke tanah hukum sampai umumnya gitu ya, itu mungkin kita sampai ke sana. Baik, jadi sekali lagi Bapak sekalian, Surabaya ini saya lihat mushafnya itu kebanyakan adalah mushaf-mushaf yang memang
apa ya, kebanyakan masyarakat membacanya, ya, terutama dari pasar, mungkin dari kalangan kalau bisa dikatakan itu menengah ke bawah, dan ini juga tidak sedikit. Ini jumlahnya bukan ribuan, jutaan, ya, masyarakat kita, terutama makanya yang banyak beredar di sini, yang banyak menerbitkan di sini adalah mushaf-mushaf Bombay, ya, kalau kita sebut ya, Bombay atau Pakistan, dan itu masih sangat laku. Walaupun sebenarnya mushaf-mushaf ini masih sangat diminati sekali, termasuk juga walaupun sekarang ini sudah memang agak bergeser ya Bapak sekalian. Ada mushaf dengan tulisan, kalau kami sebut itu adalah penyesuaian dari Usman Toha. Usman Toha disesuaikan dengan mushaf standar Indonesia. Itu yang saya kira banyak beredar saat ini. Walaupun demikian, mushaf Bombay tidak kalah, ya, karena ini jauh juga banyak juga peminatnya, Nah, sehingga kami ingin menghimbau sekali lagi, mushaf, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, bagi para penerbit, mohon sinergi kita ini. Saya terima kasih hadir di sini. Kita ingin bersinergi dengan Bapak Ibu sekalian dan kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon yang masih punya mushaf Al-Quran, yang masih menerbitkan Al-Quran dengan tanda tasih yang sudah lampau-lampau, itu mohon bisa mengajukan kembali, yang sudah lebih dari 2 tahun gitu ya, yang lebih bahkan jangan sampai ada yang tahun 90-an, tanda tasih tahun 90 masih dicetak, Pak. Saya tidak tahu apakah baru dicetak atau selama ini nggak laku-laku ya, saya nggak tahu juga ya itu ya. Tapi memang masih ada, saya lihat. Kami kebetulan punya kewenangan juga mengawasi, Bapak ya. Jadi pembinaan, binwatas pembinaan dan pengawasan kami di bawah koordinator ketua tim Pak Khotib ini, beliau juga mengawasi peredaran mushaf Al-Quran termasuk di toko-toko buku, sehingga kami juga tahu ada masih penerbit yang masih menerbitkan mushaf Al-Quran dengan tanda tasih yang bukan 2 tahun lagi, Pak, puluhan tahun, Pak. Tanda tasihnya itu tahun 90, bahkan ada tahun 80. Saya tidak tahu. Nah, ini mohon kerjasamanya ya. Ini bukan apa-apa, sekali lagi kami hanya ingin memastikan mushaf Al-Quran yang beredar itu dalam kondisi yang sahih, yang benar. Karena kalau ada kesalahan, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nih, kalau ada kesalahan, itu larinya ke kami, laporan itu ke kami. Ya. Bahkan ini kami buka ya, Bapak sekalian. Sekarang itu eranya era medsos, Pak. Era media sosial, dari mulai YouTube, kemudian Facebook dan sebagainya. Ini kalau ada orang yang memviralkan kesalahan mushaf kita, penerbit kita, ya mushaf yang kita cetak, ya, yang kita terbitkan, itu viral, itu luar biasa, Pak. Kami harus melakukan klarifikasi, dan ini ada ini kami sampaikan di sini. Sebenarnya ini video di YouTube itu sudah lama, tapi baru belakangan ini mulai muncul. Itu video terkait dengan bukan kesalahan, ada kekurangan, ketambahan. Itu pun saya belum yakin ya. Itu mushaf yang diterbitkan oleh salah satu atau 2 penerbit di Surabaya ini, dan ini tanda tasihnya sudah tahun 94 dan tahun 2002 yang ada di kota Surabaya ini, Jawa Timur ini. Sekarang lagi mudah-mudahan nggak viral, cuma lagi disorot. Nah, ini kami sedang melakukan, makanya kenapa kami hadir di sini, salah satunya juga ingin tahu. Ya. Sepertinya penerbitnya sudah nggak ada, sudah almarhum, ya. Sudah nggak almarhum, mungkin sudah tidak aktif lagi lah ya.
tidak aktif lagi gitu. Cuma mushafnya masih beredar, Pak. Dan itu mushaf lama gitu. Nah, kami ingin dan kesalahan itu tidak apa dan saya yakin ya, kami yakin kesalahan-kesalahan Al-Quran itu pasti tidak ada yang disengaja. Mana mungkin penerbit sengaja ingin menyalahkan Al-Quran ya kan? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak mungkin ya. Nah, rata-rata Al-Quran ini terbit dengan tanpa kesengajaan. Boleh jadi karena dicetak ulang berkali-kali, tidak kemudian ada yang ada titik yang kotor yang jatuh di percetakan atau apa gitu. Nah, itu di yang sekarang ada di YouTube itu adalah ada dalam surah Maryam kalau tidak salah ya Pak Antoni. Maryam 33 yang tentang salam. Jadi wassalamu itu di atas lam, ya, di atas kita di samping lam itu kayak ada domah itu, Pak. Jadi dia bacanya itu shalom. Nah, ini kan dikaitkan dengan agama sebelah kan. Nah, ini yang bahaya. Makanya kami sedang cek ini dokumen untuk Al-Quran ini di tahun 2094, adaptasi 2094 dan 2002 ya. Nah, kita cari. Nah, mudah-mudahan di dokumen aslinya itu tidak ada. Ya, mudah-mudahan ya. Dan makanya kami sedang cek betul ini. Dan begitulah Bapak sekalian. Jadi belum lagi persoalan-persoalan terkait Al-Quran. Jadi karena itu kami mohon kerjasamanya supaya kita mencetak Al-Quran itu insya Allah ya Bapak Ibu sekalian itu pahalanya luar biasa sekali mencetak. Karena Bapak Ibu ini bagian daripada nahnu yang disebut dalam Al-Quran itu, dan Bapak Ibu ini dapat keuntungan dua, tidak hanya di dunia tapi juga insya Allah nanti di akhirat. Itu saya kira yang harus Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengingat ini, sepertinya kok nggak ada ya unsur ingin saling menjatuhkan gitu ya. Ya nanti mungkin Pak Ihsan bisa sampaikan ya, karena kalau bisnis ini tidak bisnis biasa Pak. Jadi jangan samakan bisnis ini dengan bisnis-bisnis yang lain ya, yang harus untung dan saling menjatuhkan gitu ya. Ini saya kira bukan itu tujuan kita, karena banyak keajaiban, keberkahan di Al-Quran ini. Dan saya lihat penerbit Al-Quran yang istiqomah, ya, yang istiqomah sampai sekarang ada itu memang betul-betul taat, ya, kemudian ya taat aturan, kemudian istiqomah menerbitkan, ya, dan yang kalau dari sisi dunianya pastinya harus mengikuti perkembangan dan itu diikuti. Insya Allah sih saya kira mari kita bersama-sama. Jadi kami tidak ada niatan apa-apa, pemerintah ini hadir untuk memastikan Al-Quran ini benar, Al-Quran sahih kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat membaca Al-Quran salah, gara-gara Quran kita ya salah huruf, salah harokat, yang dosa siapa? Ya kita semua ini. Kami pentasih juga mungkin dosa kan? Atau mungkin dosanya tidak dikasih, mungkin di penerbit, karena penerbitnya tidak melakukan kasih ke kami semuanya. Berarti ditanggung oleh penerbit kan? Umpama. Nah inilah makanya kami ingin memastikan bahwa mushaf yang beredar di Indonesia itu sudah benar dan sahih, dan ini adalah bentuk kepedulian kami pemerintah terhadap umat Islam, dan saya kira bisnis ataupun ekonomi yang bergerak saya belum pernah hitung sih ya, tapi kasaran saja ya Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran subhanallah ya,
Ini walaupun sekarang eranya digital atau segala, tapi mushaf cetak itu kan nggak pernah mati ya. Kalau buku-buku pelajaran boleh jadi dengan era digital ini akan berkurang. Saya nggak tahu, mungkin ada penerbit buku ya. Tapi kalau dari IKP ya. Tapi kalau Al-Quran, saya melihat tidak ada. Mungkin ada ya, cuma tidak begitu pengaruh. Bahkan pada waktu kita COVID tahun 2019-2020 itu malah justru itu banyak penerbit yang mencetak mushaf Al-Quran. Rupanya orang yang di rumah itu sekarang itu dulu itu karena takut ya, iya, malah justru pada saja Al-Quran gitu. Dan itu terbukti dan di data di kami itu penerbit sangat luar biasa, banyak sekali dari si sanitasi yang kami keluarkan dan juga termasuk juga PNBP ini. Jadi itu saya kira saya tidak bisa berpanjang-panjang karena mungkin jam 12 saya harus sudah, mungkin jam setengah 12 ya, kebetulan pesawat kami jam 2, jadi kami tidak bisa berpanjang. Tapi ini ada Pak Khotib dan ada Pak Anton, mungkin nanti beliau berdua karena pesawatnya agak sore ya, jadi kami duluan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas silaturahminya pada hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan dengan kita menerbitkan Al-Quran, mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan dari kitab suci Al-Quran. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenannya Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz Sidki untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, dipersilakan Bapak Ibu peserta hadirin untuk foto bersama.